وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Sinon Bugel, Ibu Siwi Catur Haryati SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Sinon Bugel. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Inayatul Fitriah SPD tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, dan yang ketiga penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya haturkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti. Kepada Ibu Inayatul Fitriah SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Ibu Siwi Catur Haryati SPD selaku Kepala SD Negeri 2 Sinon Bugel. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Sinon Bugel. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara diseminasi budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan di SD kita, yaitu SD Negeri 2 Sinon Bugel. Acara diseminasi ini merupakan bentuk aksi nyata saya setelah saya mempelajari modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif, yang salah satu tugas akhirnya yaitu aksi nyata untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif tersebut. Kemudian dalam pendidikan guru penggerak ini saya alhamdulillah sudah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 1, dan ini beranjak ke modul berikutnya, yaitu modul 2.1. Kemudian saya di sini tidak bermaksud menggurui ya Bapak Ibu. Nanti kita berdiskusi bersama mengenai
budaya positif yang bisa kita terapkan dan yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Ngoten nggih Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang Bapak Guru hebat, Bapak Ibu Guru hebat. Mari kita saling berkolaborasi bersama untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, ini nanti komitmen sama kita ya Bapak Ibu. Yang pertama, nih, datang tepat waktu. Dan nanti selesainya juga bagaimana? Tepat waktu atau mundur? Selesainya juga kalau bisa tepat waktu juga. Kemudian nanti kalau ada hal yang ditanyakan bisa ditanyakan. Kemudian HP-nya saya minta tolong untuk di mode senyap atau gitar ya Bapak Ibu. Kemudian menjaga ruangan tempat diskusi kita, dan yang terakhir ini selalu bergembira dalam melaksanakan diskusi pada siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu, apa ada yang ingin ditambahkan? Apa sudah cukup? Cukup ya? Cukup ya Bapak Ibu? Cukup ya. Nah, ya, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Ini enaknya ini sambil berdiri Bapak Ibu, biar otot-otot kita lemas, otot-otot kita gerakkan. Ya, silakan berdiri Bapak Ibu. Nah, kita ikuti gerakan ini deh. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang ngek-ngok. Buka tutup, tangan di bahu ngek-ngok. Buka tutup, bertepuk tangan. Dikulung-kulung, sambil tertawa, haha. Dikulung-kulung, sambil menangis, hihi. Dikulung-kulung, sambil teriak, ha. Dikulung-kulung, jadilah patung. Kali ini sesi kedua lebih cepat. Bertepuk tangan, buka tutup, tangan di pinggang ngek-ngok. Buka tutup, tangan di bahu. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil teriak, ha. Digulung-gulung, jadilah patung. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Nah, ini ya Bapak Ibu, nanti yang akan kita pelajari dalam sesi diseminasi pada siang hari ini, yaitu yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia itu punya kebutuhan dasar, kemudian motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, nanti keyakinan kelas, bagaimana langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas, dan kemudian segitiga restitusi. Sudah pernah mendengar kata restitusi Bapak Ibu? Belum, baru ini Pak. Ya, lagi kita pelajari bersama Bapak Ibu restitusi ya. Nah, mengapa kita perlu belajar ini Bapak Ibu? Kita perlu belajar disiplin positif ini yang pertama untuk mendukung merdeka belajar murid. Kemudian kita sebagai guru membutuhkan keterampilan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi murid. Dan kita sebagai guru dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi kemajuan budaya dunia. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini ada suatu pernyataan.
ada tiga pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira jawaban Bapak Ibu iya apa tidak? Ya. Dan kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya apa tidak Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita simpan jawabannya dahulu. Nanti dapat Bapak Ibu guru simpulkan setelah kita mempelajari bersama disiplin positif ini. Kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Sekarang kita sudah berubah ya, dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka. Ya, pasti pemerintah mengubah dari kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka, itu ada manfaatnya yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya nanti anak-anak kita diharapkan memiliki profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen. Yuk kita nyanyikan bersama nih Bapak Ibu, walaupun kemarin sudah kita nyanyikan dan sering kita nyanyikan di kelas. Bu Priyatun ini kayaknya sering menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila di kelas ini. Ya kita nyanyikan bersama-sama lagi ya, untuk mengingatkan memori kita 6 elemen dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja. Yuk ya Bapak Ibu guru. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itulah elemen dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian, apakah itu disiplin positif? Jika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, pertama kali yang muncul di pikiran Bapak Ibu itu apa? Disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, pertama kali di pikiran kita yang muncul itu kebanyakan orang apa Bu? Tata tertib, aturan. Harus patuh pada peraturan. Padahal kata disiplin itu diartikan sebagai belajar ya Bapak Ibu. Di sini ada kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak kita gunakan sama sekali. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar dirinya. Nah, diharapkan peserta didik kita itu memiliki disiplin diri, disiplin positif yang berasal, motivasinya berasal dari dalam diri mereka sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, coba ini lakukan kegiatan, ayo lakukan Bapak Ibu. Di sini ada post-it. Ini bisa bergandengan dua-dua gitu. Nah, yang orang pertama atau orang A itu tugasnya
Kepalkan salah satu tangan Anda. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian orang yang satunya, orang yang B, itu dengan segala cara mencoba untuk membuka kepalan tangan pasangan Anda atau mencoba untuk membuka kepalan tangan orang pertama. Boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepalan tangannya. Nah, lakukan secara bergantian masing-masing bisa 30 detik. Ini berarti yang satu itu sebagai orang pertama dan yang kedua sebagai orang kedua. Ini Bu Juli bisa dengan Pak Tian, Bu Amanah bisa dengan Pak Ujin, Bu Neng bisa dengan Bu Nana. Ngoten nggih. Ini ditulis di kertas pos ini ditulis sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga. Satu orang, ada yang sebagai orang pertama dan ada yang sebagai orang kedua. Terus yang satu mencoba untuk membujuk orang pertama untuk membuka kepala tangannya. Bisa dengan merayu atau menawari sejumlah uang, tidak apa-apa. Dan dengan merayu, sesuatu yang berharga ini yang ada di kepala tangan Anda ditulis di sini, kemudian dikepalkan, terus dicoba orang yang kedua mencoba untuk ayo coba dibuka kepala tangannya, mau lihat apa isinya. Nah orang A bagaimana? Ya terserah orang A mau memberikan atau tidak itu monggo dengan nonton. Ya ayo bisa dimulai ya Bapak Ibu. Tuliskan dulu ya apa yang berharga di kepala tangannya ini apa. Kira-kira orang pertama orang A yang mau membuka kepala tangannya apa tidak? Monggo terserah dengan sesuatu yang sangat berharga. Tidak hanya barang, boleh apa sesuatu yang sangat berharga di hidup Anda. Bebas ya, bebas Bu. Bebas. Sesuatu yang sangat berharga. Terus orang yang B mencoba untuk merayu, mencoba untuk merayu orang A. Bisa dengan apa ini tadi? Bisa dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menelitik, bahkan menawari dengan sejumlah uang. Ayo monggo bisa dimulai monggo. Ditentukan dulu orang A sama orang B. Ya Audin B. Audin mau membujuk aman apa tuh Audin dibujuk Audin. Dibujuknya ya bisa dengan kata-kata yang halus Pak Audin. Ayo saya monggo dibujuk saya. Bisa juga seperti itu gitu. Ayo Bu, apa Bu? Jangan dong. Kira-kira orang pertama orang A mau membuka kepala tangannya apa boten? Kenapa Bu Am tidak mau membuka kepala tangannya? Karena ini sesuatu sangat penting bagi saya. Jadi ini
yang saya miliki ini tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Oke, boleh tahu apa itu sesuatu yang sangat berharganya? Oke, dari kegiatan ini berarti siapa yang bisa mengontrol perilaku atau mengontrol diri kita? Berarti siapa? Berarti diri kita sendiri, yang memegang kendali atau kontrol terhadap sesuatu berarti diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Misal berarti yang ditulis handphone, tapi Pak Tian merayunya, ayo tak berikan uang 5 juta. Kira-kira berarti dikasih apa tidak? Dikasih ya. Sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Nilai handphone lebih tinggi daripada uang tersebut dan dikasih. Dia nggak apa-apa, luwes besar uangnya. Berarti yang bisa memegang kendali atau kontrol diri itu diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oke, selanjutnya bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey pada Principle Center Leadership pada tahun 1991, di stimulus respon itu beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita semua sama. Tapi di teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kira-kira kita ada di stimulus respon apa di teori kontrol berarti? Seharusnya kita ada di stimulus respon apa ada di teori kontrol? Kalau di stimulus respon ini beranggapan bahwa kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Nah, pada teori kontrol misal ada peserta didik itu lari-larian terus di kelasnya. Nah, kita beranggapan bahwa dia itu lari-larian itu apa? Dia memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Dia suka lari-lari di kelas, dia suka bermain dengan teman-temannya. Berarti anak itu memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan kesenangan. Padahal kita di kelas tujuannya pengen ngajar, dan anak-anak di kelas itu duduk tertib yang rapi. Kita kebutuhannya pengen ngajar, dan anak itu mudeng. Tapi dia berpikiran aku seneng berenang kok. Dia memenuhi kebutuhannya sendiri. Berarti kan kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian apa saja kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu? Setiap orang berperilaku itu pasti punya kebutuhan dasar. Di sini ayo coba kita analisis Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Amber, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ya, yang mau mencoba mengungkapkan pendapatnya, ya monggo.
Di sini Doni ini sering meminta makan bekal makannya kepada teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amber, apa yang akan Anda lakukan? Coba ini wali kelas 2, dicoba Bu Nana ini. Yuk silakan monggo Bu mengungkapkan pendapatnya Bu. Oh, kelihatan. Dibaca dulu nggak apa-apa biar lebih terlihat jelas. Ibu Amber, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Oke, monggo silahkan Bu Ana. Kalau saya jadi Bu Amber, saya pasti akan menasehati Doni agar tidak meminta bekal sama temannya dengan paksa. Soalnya apa? Nanti akhirnya pasti akan berantem, akan rebutan dan timbul konflik di dalam kelas. Kalau bisa saya akan menasihatinya apabila dia menginginkan bekal temannya, saya menyuruh untuk meminta secara baik-baik dengan bahasa yang sopan, tidak boleh meroyok atau merebut bekal temannya secara paksa. Terima kasih. Terima kasih Bu Nana. Ya di sini Doni meminta bekal makan siang temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dipenuhi Doni sehingga Doni itu meminta bekal teman-temannya? Bisa Doni belum sarapan, dia lapar, kira. Bisa juga dia sebenarnya di rumah sudah sarapan, sudah bisa anak kecil Pak, karena keinginan. Bisa juga di rumah dia sudah sarapan, tetapi dia hanya ingin caper pada teman-temannya, diperhatikan teman-temannya, padahal cara itu salah. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama itu di tengah itu yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, sandang, pangan, papan, dan merasa aman. Nah, di sini bisa juga kalau Doni ini belum sarapan dari rumah, Doni itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, lapar dia dari siangnya. Karena belum makan maka meminta bekal temannya untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya itu kesempatan untuk berkolaborasi dan adanya ikatan emosi. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan, yaitu kebutuhan untuk mandiri, kesempatan membuat pilihan dan tanggung jawab, menyuarakan pendapatnya, dan kesempatan mencoba hal baru. Juga ada kebutuhan dasar kesenangan, menikmati yang dilakukan dengan konsentrasi tinggi. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan, merasa kompeten, diakui, didengar, tidak merasa dikontrol, dan berjiwa pemimpin, mengamati hal baru. Nah, dunia berkualitas. Apa itu Bapak Ibu dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Ibaratnya dunia berkualitas itu tempat tersendiri yang ada di dalam hati kita. Ada sedikit ruang di situ yang berupa dunia berkualitas.
Nah, Bapak Ibu, kita itu sebagai guru ingin mendapatkan dunia apa? Kalau anak didik kita itu, misal kita kan sebagai Bapak Ibu guru, anak didik kita mempunyai dunia berkualitasnya diri mereka sendiri. Kira-kira kita ingin diri kita itu masuk ke dunia berkualitas anak-anak kita apa tidak? Di situ. Kita ingin masuk ke dunia berkualitas mereka. Mereka bisa apa? Menyayangi kita, mereka bisa menghormati kita, ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana motivasi perilaku manusia? Coba kita ini renungkan Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ada suatu pelatihan, terus kita datang, motivasi yang mendasari kita itu apa? Yang pertama, apakah kita hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran atau ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau kita ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan kita atau mendapat penghargaan sebagai misal kepala sekolah berprestasi, berarti ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita serta lingkungan kita, karena kita percaya tindakan kita sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan kita atau menghargai nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira yang mana Bapak Ibu kalau kita hadir di suatu pelatihan, motivasi kita yang mana? Yang pertama, kedua, tentunya ya. Ketiga, kalau yang pertama dan yang kedua ini masih motivasi ekstrinsik ya, motivasi dari luar. Kalau yang ketiga ini berarti motivasi intrinsik, motivasi yang dari diri kita sendiri. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau peserta didik kita memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari diri mereka sendiri. Nah, pasti di sekolah ini akan sangat berkembang, akan sangat maju ya, bila anak didik kita memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian Jerry Gosson dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Tadi yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya yang kita inginkan dari anak didik kita yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini konsep disiplin ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu hukuman, identitas sukses itu disiplin, yaitu bisa berupa konsekuensi dan restitusi. Kalau identitas gagal hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi sesuatu merupakan pilihan. Misalnya, kalau anak didik kita terlambat masuk kelas, terlambat masuk sekolah jam 7:30 baru berangkat. Kemudian kita menyuruh anak itu untuk berlari 3 kali memutari lapangan, berarti itu hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Apa Bapak Ibu kira-kira? Hukuman, konsekuensi, apa restitusi?
masuk ke hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu kan menyakitkan deh, menyakitkan harus terjadi. Kemudian terus dia masuk kelas, sudah capek, sudah capekan lari masuk kelas, itu tentunya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dikasih misal sesuatu harus terjadi, kalau anak yang terlambat itu diminta untuk tinggal kelas selama keterlambatannya, misal terlambat 15 menit, berarti harus di kelas 15 menit menyelesaikan ketertinggalannya yang terlambat itu pada saat teman-temannya istirahat. Kira-kira itu hukuman, konsekuensi apa restitusi? Itu konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi itu kita menawarkan pilihan, kenapa terlambat, terus bagaimana alasan kamu terlambat apa, bagaimana untuk memperbaikinya. Nah, itu menawarkan pilihan-pilihan itu merupakan restitusi. Kemudian pada hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek, tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi itu menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Di restitusi itu anak itu dikuatkan. Kemudian hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau di restitusi itu korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman ini masuk dalam identitas gagal negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Ngoten nggih Bapak Ibu kira-kira perbedaannya. Nah, kemudian ini contoh, kan kalau hukuman dan konsekuensi itu biasanya bedanya tipis gitu. Kalau ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu. Kalau hukuman biasanya tidak ada kaitannya dengan kesalahannya. Nah, dia kesalahannya terlambat kok mencatat, berarti kan tidak ada hubungannya, biasanya hukuman. Kemudian kalau ini ada anak yang mencoret-coret tugas temannya, kemudian anak tersebut diminta untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu masuk dalam konsekuensi. Terus ada anak yang menyenggol minuman temannya sampai jatuh. Anak tersebut diminta untuk membersihkan tumpahan air di meja tulis yang tersenggol tadi saat belajar. Nah, itu berarti termasuk konsekuensi. Konsekuensi biasanya ada hubungannya dengan kesalahannya. Terus ada hukuman dan penghargaan. Dulu sewaktu saya kuliah itu ada yang namanya reward dan punishment. Reward penghargaan, punishment hukuman gitu. Dulu itu dua itu yang sangat familiar gitu. Nah, di sini ada kasus Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya yang akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-murid dengan stiker bintang.
Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut hal tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Yang pertama, berdasarkan teori motivasi yang telah dipelajari, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Kira-kira motivasinya apa tadi Bapak Ibu? Motivasi karena penghargaan ya. Karena adanya penghargaan, diberi reward, diberi stiker bintang tersebut sehingga mau antri. Kemudian yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kira-kira tanpa diberi stiker bintang itu apakah ada cara yang lain? Nah, coba caranya itu apa? Monggo siapa Bapak Ibu guru yang mau memaparkan mungkin cara yang Ibu Anas lakukan apa selain dengan stiker bintang? Mungkin Duri? Cara lain selain memberi penghargaan berupa stiker bintang adalah mungkin bisa dikasih siapa yang bisa berbaris rapi nanti akan diberi permen semacam itu atau mungkin beri tambahan nilai kedisiplinan gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Berarti selain diberi stiker bintang bisa diberi permen, bisa diberi nilai kedisiplinan itu. Berarti masih penghargaan masih reward berupa reward. Padahal di sini kalau kita tadi dari kasus tersebut memberi reward yang terus-menerus kepada anak, maka anak tersebut akan bergantung pada reward atau penghargaan tersebut. Suatu saat gurunya tidak berangkat, guru lain terus diampu oleh guru lain dan tidak tahu reward tersebut, maka anak tersebut menjadi masih semangat apa tidak? Menjadi malas. Hele, bu guru rak mangkat ora dikasih permen, menjadi malas. Semangatnya itu karena diberi permen, semangat, diberi stiker bintang semangat. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Kalau dulu di kuliah itu penghargaan itu diberikan oleh anak itu hal yang bagus, tapi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ternyata itu bisa dibantah Bapak Ibu. Nah, kalau kita sering memberi penghargaan kepada anak, anak akan menjadi tadi tergantung dengan penghargaan tersebut. Nah, di sini yang dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang bergantung pada penghargaan, maka anak akan kehilangan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Harus terus-menerus memberikan penghargaan jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan itu menciptakan kecemasan. Maka di era sekarang, di era pendidikan sekarang itu sistem ranking itu sudah dihapus. Sistem ranking itu sudah dihapuskan di Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Mereka menjadi berpikir mengenai hadiah atau penghargaan tersebut
yang bisa mereka dapatkan. Kemudian itu penghargaan menghukum. Penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking. Nah, biasanya ini dulu ada sistem ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Penghargaan itu menghukum yang ranking Bapak Ibu, yang ranking bawah, apalagi ranking terakhir. Anak menjadi terhukum, tidak menjadi kecil, bisa menjadi kecil hati. Maka penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian motivasi dari dalam diri intrinsik, mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Oke, kemudian seperti apakah posisi kontrol restitusi? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini kita ini berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Mungkin ada yang di posisi kontrol sebagai teman, mungkin ada yang posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, atau bahkan Bapak Ibu sudah mulai bisa di posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer. Nah, coba Bapak Ibu, ini ada video mengenai kelima posisi kontrol ini dan perbedaannya. Mari kita saksikan bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi yang akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer. Kira-kira kita selama ini berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Kadang di kelas kita berada di posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, kadang sebagai teman gitu Bapak Ibu. Kita dari sekarang mulai bergeser sedikit demi sedikit untuk bisa berada di posisi pemantau, atau mungkin lebih baiknya lagi berada di posisi kontrol sebagai manajer. Ngoten nggih Bapak Ibu. Adegan kelima, posisi kontrol yang dapat menunjang motivasi. Nah, ini perbedaannya dari kelima posisi kontrol tadi. Kalau ada dari kata-katanya tadi berbeda-beda dari kelima posisi kontrol tersebut. Kalau identitas gagal tadi ada di posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses berada di posisi kontrol teman, pemantau dan juga manajer. Utamanya ini berada di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kemudian kita ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda, roda 2 atau motor? Kita menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Kira-kira keyakinan seperti apa kok kita harus menggunakan helm? Apakah untuk menghindari tilang polisi? Atau apakah untuk kita berkeyakinan kalau menggunakan helm itu untuk keselamatan? Karena kita tidak tahu tanggal
apes di tanggalan itu tanggal berapa? Kira-kira keyakinan mana ya Bapak Ibu? Nah, demi keselamatan. Berarti kita sudah meyakini motivasi intrinsik untuk kalau kita menggunakan helm itu demi keselamatan. Begitu juga mengapa keyakinan, mengapa tidak peraturan. Kalau keyakinan itu dari dalam diri kita yakin. Nah, kalau peraturan itu masih dari luar diri, dari motivasi eksternal tadi. Nah, ini prinsip keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret, kemudian menggunakan pernyataan-pernyataan universal, menggunakan bentuk positif. Nah, biasanya ini tidak terlalu banyak ya supaya mudah diingat, kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi menyampaikan keyakinan kelas, dan kemudian kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas di kelas 5. Ini yang saya lakukan pertama kali. Ini ada penyampaian tujuan kegiatan, yaitu kegiatannya kita untuk membuat keyakinan kelas bersama, kemudian menjelaskan alur kegiatannya. Murid diminta untuk menuliskan keyakinan mereka, keyakinan yang mereka yakini di kertas post-it masing-masing. Kemudian di sini diskusi dan curah pendapat bersama mengenai keyakinan yang telah ditulis oleh peserta didik. Kemudian mencatat semua masukan di papan tulis. Kemudian kita mengganti dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misal kalimat negatif itu tidak boleh membuang sampah di kelas. Berarti kalimat positifnya, bentuk positifnya itu menjaga kebersihan kelas. Kita ganti semua kalimat negatif dalam kalimat positif. Kemudian ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian setelah itu menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dan menandatangani keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah, kemudian ini bentuk keyakinan kelas yang tercipta, yang sudah dibentuk oleh kelas 5, semua anggota kelas 5 ini kemudian diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Kemudian Bapak Ibu, ini ke materi terakhir, ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini langkahnya ada 3 nih Bapak Ibu. Yang pertama ini menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu biasanya dengan kata-kata setiap orang itu pasti punya salah. Bu guru juga punya salah seperti kamu. Keterusan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian langkah yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kamu telah sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini ada contoh pelaksanaan restitusi dari kasus siswa yang terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Di sini saya memanggil
siswa yang terlambatan dikaji secara pribadi, kemudian melakukan tahapan pelaksanaan segitiga restitusi. Tahap yang pertama tadi menstabilkan identitas. Tidak apa-apa Mbak Ayla, semua orang pernah melakukan kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bahkan ibu pun juga pernah melakukan kesalahan seperti Mbak Ayla. Mbak Ayla sekarang ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya menanyakan apa solusinya yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Apa alasan-alasannya kenapa melakukan kesalahan itu. Bermain bersama teman memang seru ya Mbak Ayla. Mbak Ayla pasti sangat menyukainya. Tapi adakah solusi yang dapat Mbak Ayla lakukan agar Mbak Ayla tetap bisa bermain dan jajan di kantin, tetapi saat jam ini tidak terlambat masuk kelas? Kira-kira kapan Mbak Ayla bisa mulai melakukannya? Tahap yang ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini biasanya dihubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan apa yang kamu yakini? Maka dari dalam diri siswa akan muncul motivasinya untuk menerapkan keyakinan tersebut. Baiklah, sekarang kita sudah mendapat solusi. Ibu yakin Mbak Ayla bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan bisa lebih disiplin mulai dari sekarang ya Mbak Ayla. Baiklah, itulah 3 langkah dari segitiga restitusi, yaitu tadi ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, pada standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang akhir hayat. Nah, itulah materi disiplin positif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Murid masa depan yang kita impikan akan terwujud melalui budaya positif. Mari kita sama-sama bergerak secara sedikit demi sedikit untuk mewujudkan murid kita supaya bisa menjadi murid yang memiliki budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Priyanto sebagai moderator. Terima kasih kepada Ibu Inayatul Fitria yang telah memberikan pemaparannya. Bapak Ibu, sekarang masuk sesi tanya jawab ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Nana. Monggo. Saya kok masih kesulitan menumbuhkan motivasi intrinsik anak, Bu. Nah, sekarang mau tanya,
Bagaimana agar anak bisa menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak tersebut, Bu? Terima kasih. Terima kasih Bu Nana. Pertanyaannya, menumbuhkan motivasi intrinsik. Memang tidak mudah Bu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Tapi kita sebagai guru pasti bisa kita mulai dengan hal-hal yang kecil, mulai dari kelas kita sendiri. Misalnya kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita tanya mengapa tidak mengerjakan PR. Misal anak tersebut menjawab, ketiduran Bu, saya jam 6 sudah tidur. Kita gali lagi, terus gali lagi yang ungkapkan yang baiknya seperti apa, kemudian kita cari solusinya bersama-sama dengan anak tersebut, terus menanyakan keyakinan yang mereka yakini itu apa. Nah, sebenarnya itu kita sudah dalam proses menumbuhkan motivasi intrinsik di diri anak. Memang tidak mudah, tapi kita harus yakin dengan nanti kita selalu berkolaborasi bersama, pasti sedikit akan bisa dan menjadi terbiasa. Ngoten nggih Bapak Ibu. Ada lagi Bu? Cukup. Akhirnya sampai di penghujung acara presensi pada siang hari ini. Semoga yang kita dapatkan dari pemaparan Ibu Inayatul Fitriah dapat kita manfaatkan ke depannya sebagai seorang pendidik dan agar menjadi motivasi apa yang perlu diberikan kepada anak didik kita dan bermanfaat untuk kelas kita di kemudian hari. Dapat disimpulkan, budaya positif adalah sebuah keyakinan dan sebuah nilai yang bisa merubah kebiasaan menjadi pembiasaan. Sekian dari saya. Bila ada kata saya yang salah, saya meminta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.